praise to our God. Give praise to the Lord. We give praise to our God. Brothers, sisters, let us come, offer God our hearts and minds. Baik dalam suka maupun
Majua-jua ibas kelas senina sarati dikeut di Taiwan yang kami kamprina gelarabas ibas kebatin wan senina dengan kurang si kelengi arah raya ada istenda adeta berbagi pengalaman geluh dengan naksikan dalam luar biasa. Mari kita bahas kita nanti. Terpujilah di Bata, penempat sinepa pulau Simpuli enak. Udara lemah sehat, berikut berbagai jenis sinuan-sinuan ras biar dia memasak. Oh di Bata, kami kalau simpuli diri kami saja, ingin mengganjal. Monggo
belakang kami membangun dulu manusia. Lah idia kami terun kalah sedikit. Kalah tandang ras sidegami. Idekeh kami pendekurku doni lepan. Iberu anak-anak ras kalah semuda. Penggelaranku Nande Yoyo, jujur pro dan kontra di dalam hati untuk ikut mengambil bagian dalam memberikan kesaksian di sini. Karena kalau mengingat masa lalu rasanya seperti terharu kembali. Kenapa? Jadi kejadian ini mulai dari tahun 98 pada saat Soeharto lengser. Dulu orang tua bekerja sebagai pedagang di Medan, membuka usaha e-commerce. Jadi pada saat Soeharto lengser, orang tua pun bangkrut. Usaha orang tua bangkrut dan lari ke Jakarta. Pada saat itu aku masih tingkat 1 kuliah. Adik-adik masih kecil, aku 5 bersaudara dan anak pertama. Jadi pada saat kejadian itu bisa dibilang yang dulunya kehidupan enak dan serba ada menjadi seperti orang yang tidak punya apa-apa. Orang tua pergi ke Jakarta, kami tinggal di Medan. Beberapa kemudian adikku menyusul dan aku pun berjuang untuk menyelesaikan kuliahku. Selesai kuliah, aku berangkat ke Jakarta berharap kehidupan dapat lebih baik, tapi semua tidak seperti harapan. Malah yang terlihat kehidupan keluarga makin lama makin terpuruk, orang tua juga seperti putus asa. Jadi aku sebagai anak pertama mengambil tanggung jawab harus berjuang dan membantu adik-adik yang pada saat itu masih sekolah, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Jadi setelah selesai kuliah, mencoba mencari pekerjaan di Jakarta, satu pun tidak sesuai dengan harapan karena selalu mendapat gaji yang lebih kecil walaupun aku tamat D3. Setelah mikir-mikir mau cari kerjaan di luar negeri saja supaya dapat kehidupan yang lebih baik, pilihan ke Taiwan. Dapat lowongan ke Taiwan, aku ajak adikku Dedi, mungkin kita kenal semua, dia Mama Clarissa. Aku mengajak Mama Clarissa untuk bekerja ke Taiwan. Jujur, untuk bekerja di luar negeri itu gambarannya kami belum bisa bayangkan. Bisa saja kami dijual karena usia masih sangat muda. Aku 22 tahun, Mama Clarissa 18 tahun. Sesuatu yang nekat, cuman hanya berjuang dan berpikir mau membantu perekonomian keluarga. Karena bapak pun masih dia sakit-sakit, putus asa, mama pun sudah berjuang habis-habisan, belum bisa juga maju. Jadi singkat cerita, kami pun berdua pergi ke Taiwan. Pada saat ke Taiwan, sebelum ke Taiwan kami dijanjikan seperti aku bekerja untuk membantu jompo, berada di panti jompo. Nah, sementara Nande Clarissa dia dijanjikan untuk menjadi babysitter. Berpikir kita karena memang pikirannya lurus-lurus saja akan bekerja yang seperti itu, kita mau, kita ikut semua aturan yang sesuai dijanjikan, kita pun berangkat ke Taiwan. Kita satu malam tinggal di agensi. Tinggal di agensi itu sebenarnya perasaan itu campur aduk. Bagaimana kalau kita dijual? Bagaimana kalau kita tidak punya siapa-siapa yang ada di Taiwan? Siapa yang akan menyelamatkan kita kalau kita terjadi sesuatu gitu? Jadi kami sampai di Taiwan itu dimasukkan ke agensi itu malam. Pagi-pagi nanti rencananya majikan atau bos yang mempekerjakan kami akan menjemput di agensi. Jadi selama kami di dalam karantina itu, jujur aja, kami nggak tidur, disuruh istirahat supaya bisa besok bekerja. Karena sampai di tempat kerja harus kerja. Jadi sampai di sana, kami hanya menangis berdua, berpikir gimana kalau kita dijual, gimana kalau kita dipekerjakan tidak seperti yang kita harapkan. Kembali kami berdoa, hanya memohon Tuhan, kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya memohon belas
kasihanmu supaya kami mendapatkan majikan yang baik dan jujur supaya kami bisa bekerja dengan baik. Tujuan kami hanya satu, kami bekerja mencari uang untuk bisa menyekolahkan adik-adik. Singkat cerita, besok pagi majikan sudah menjemput, pertama kali jemput aku. Pas aku dijemput itu, Mama Clarissa dia ngintip sambil megang tangan. Kak, doain aku ya, supaya aku juga dapat majikan yang baik. Kami nangis dan aku berusaha sebagai kakak, aku berusaha untuk tidak nangis karena aku tahu di usia dia yang lebih muda dari aku pun kuat dan aku harus kuat supaya dia tidak nangis. Akhirnya kami dijemput sama majikan masing-masing dan aku kembali bekerja. Aku bekerja di yang bisa dibilang sebenarnya panti jompo ini yayasan swasta. Jadi di situ mungkin yang tinggal di situ nenek-nenek yang memang keluarganya gitulah, yang memang kalau di sana budayanya kalau sudah umur 80 tahun ke atas itu mereka tidak tinggal sama keluarga, tapi memang sengaja ditempatkan di dalam satu panti jompo, tapi bukan dibiarkan. Nanti setiap weekend mereka datang berkumpul karena di sana semua bekerja. Jadi kalau ditinggalkan sendirian neneknya di rumah bakalan gak ada yang jaga. Jadi mereka menempatkan nenek itu di panti jompo. Itulah keseharian. Jadi aku di sana merawat nenek itu sama seperti bayi karena mereka sudah tidak bisa bergerak sendiri, mulai dari mandi, makan, minum, mengganti popok, seperti mengurus anak bayi. Itulah kerjaan yang kulakukan mulai dari pagi sampai sore. Terus sampai malam, sampai dia tidur, pokoknya seperti kita merawat anak bayi. Mungkin 3 bulan pertama itu seperti neraka kurasakan. Kenapa? Pikiranku masih ada di Indonesia. Bagaimana dengan mama? Bagaimana dengan adik-adikku? Bagaimana dengan nasib Mama Clarissa yang sama sekali aku tidak bisa komunikasi selama kami di sana. Jadi kepikiran terus. Jadi pekerjaanku mungkin terpengaruh dengan bagaimana aku bekerja. Bisa dibilang gangguan yang pertama itu karena komunikasi. Di sana kan rata-rata menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa Hokkien. Untuk pertama, kacau balau lah bahasa yang aku mengerti gitu. Tidak mungkin segampang itu aku bisa berkomunikasi gitu. Jadi sering kena marah, sering bahkan dibilang kamu bodoh, kamu apa gitu. Pokoknya rasa sakit itu luar biasa aku rasa. Tambah lagi kami tidak diizinkan untuk beribadah. Karena apa? Memang di sana sistemnya 7 hari kita bekerja, itu 6 hari kita kerja, 1 hari dianggap kerja tapi dapat lembur. Dikasih sebenarnya kita libur. Tapi rata-rata majikan di sana dia tidak ingin kita bekerja, takut dia tidak ingin kita libur karena takut dia akan terpengaruh dengan orang lain dan akhirnya kabur. Mereka kalau udah pernah pembantunya atau karyawannya kabur, karyawan asingnya kabur, itu tidak diizinkan lagi untuk mengambil tenaga kerja asing. Tandanya kurang bertanggung jawab. Jadi itu takut, jadi dia tidak mau kami keluar. Bayangin dalam lingkungan yang sama sekali kita tidak tahu bagaimana bahasanya, budayanya, bahkan cenderung agak kasar menurut kita waktu itu, saya tidak dikasih keluar dan bertemu saudara pun tidak bisa gitu. Sebenarnya 1 tahun pertama kami tinggal di sana, kami belum pernah komunikasi. Ke Indonesia pun kami nggak pernah berkomunikasi. Mungkin kalau Biring tahu, 1 tahun itu benar-benar penasaran dia bagaimana keadaan anakku di sana. Apakah sudah ya mati atau gimana, tidak ada yang bisa tahu karena tidak ada komunikasi dalam 1 tahun. Jangankan dengan Biring, dengan Mama Clarissa pun aku tidak ada komunikasi. Tapi itulah kuasa Tuhan bagaimana dia menjaga kami selama kami di sana. Bahkan aku sudah diajari untuk bagaimana bersembahyang ala Taiwan untuk di kelentengnya gitu. Jadi benar-benar merasa kehilangan arah lah, cuma hanya bisa berdoa. Itu yang kulakukan sampai akhirnya tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Dia menjamah seseorang yang di sana, yang dia keturunan Chinese namanya Bu Cincing. Dia jarak sama penduduk pribumi, dihancurkan keluarganya, akhirnya mereka sekeluarga lari ke Taiwan. Bahkan mereka dibunuh sebagian keluarganya pada waktu zaman Soeharto lengser. Dia pergi ke Taiwan, dia luar biasanya dia tidak pernah dendam sama orang pribumi, tapi dia membantu orang-orang pribumi seperti kami supaya bisa beribadah atau ke gereja gitu. Dia cari jiwa-jiwa seperti itu sampai akhirnya dia mendapatkan alamat kami berdua. Yang pertama didapatnya adalah alamatku. Jadi di situ dia bicara melalui telepon ke majikan. Majikan sebenarnya awalnya tidak suka, dia tidak mau nanti bakalan terganggu kerjaannya. Akhirnya melalui pendekatan selama kalau nggak salah itu ada sekitar 6 bulan pendekatan dia sama
majikan, akhirnya kami diizinkan untuk pergi sebulan sekali beribadah atau ke gereja. Di sana gerejanya kecil, dulu ya, zaman dulu, sekitar 22 tahun yang lalu lah, tahun 2001. Jadi kita beribadah itu hanya di Ruko, itu pun kita diizinkan hanya sekali dalam sebulan. Karena majikan takut kerjaan terganggu atau pengen nanti jalan-jalan terus keluar. Kami memang kebetulan tinggal di Taipei, Sanchong nama daerahnya. Kebetulan sebenarnya mungkin aku dan Mama Clarissa itu tidak jauh tinggal, tapi karena tidak pernah ketemu, tidak tahu dia di mana. Kita bisa bayangkan bagaimana kita tinggal di negara orang yang tidak tahu bahasa, alamat ataupun tempat yang apa yang kita tahu hanya tempat kerja kita saja. Mungkin kita berada bagai di planet lain gitu ya, dan kita pun bisa dibilang berbicara itu pun takut-takut sama majikan sendiri gitu. Jadi akhirnya singkat cerita, setahun kami di sana, dibukakan jalan melalui Ibu Cincin tadi, dialah yang membuat kami bisa beribadah ke gereja. Sebulan sekali kami dibawanya ke gereja, habis itu kami pergi jalan-jalan untuk menikmati bagaimana kota Taipei dan juga daerah wisata yang ada di sana, termasuk suku-suku orang yang ada di Taiwan yang daerah pegunungannya. Jadi yang sama seperti kita pakaian seperti ini, seperti orang Dayak kalau kita bilang. Sama, kami juga seperti itu dibawa sama Bu Cincin ke sana. Seperti itulah rutinitas kami setelah setahun pertama. Dengan Mama Clarissa kami ketemu. Mungkin hanya itulah satu ibaratnya jadi penyemangat buat kami karena kami bersaudara bisa ketemu. Kita bisa bayangin bagaimana 1 tahun kita berada di sana tidak bisa komunikasi di Indonesia, kita tidak bisa sesama saudara pun tinggal kita di Taipei, kota yang sama, kita tidak bisa bertemu. Tapi dengan mujizat Tuhan, dengan seseorang yang memang bisa dibilang diberkati sekali di dalam pelayanannya, dia membuat kami ketemu. Nah, setelah itu bisa dibilang 2 tahun setengah setelah kami sana terjadi SARS, pandemi, sama seperti kita mengalami COVID waktu di sini. Otomatis rutinitas kami yang biasanya sebulan sekali kami bisa beribadah sama sekali tidak bisa. Terutama aku dalam lingkungan yang selalu berada di area yang yang bisa dibilang nenek-nenek itu selalu terjangkit yang namanya SARS. Sama parahnya, sama seperti kita COVID. Rasa takut, rasa takut mati, takut tidak lagi balik ke Indonesia itu ada. Bahkan ada teman-teman juga yang benar-benar meninggal di sana dan tidak boleh bawa pulang. Rasa takut itu memang benar-benar luar biasa dirasakan. Sampai akhirnya setahun setelah kami tinggal sana itu majikan mulai membaik. Dia suka mengerti bagaimana, mungkin itulah kalau kita tidak kenal maka tidak sayang. Yang awalnya dia tadi memperlakukan kita agak kasar, akhirnya dia baik. Diizinkannya kita komunikasi ke Indonesia, diizinkannya kita ketemu sama adik itu, akhirnya aku bisa komunikasi dengan Biring di Indonesia. Komunikasi dengan Biring, bilang masalah SARS apa segala macam, Biring juga nggak tenang. Baru mau memperpanjang 3 tahun dia tidak izinkan, suruh pulang. Dan memang kalau kita bekerja di sana, kalau sudah ada 2 tahun lebih, itu mereka tidak masalah. Tapi sebelum 1 tahun itu pasti kita kena sanksi, bakalan tidak boleh lagi balik ke Taiwan. Jadi setelah 2 tahun setengah di sana, kami baliklah ke Indonesia sama Mama Clarissa, ketemu sama untuk balik ke Jakarta. Di Jakarta harapan banyaklah, berharap kehidupan akan bisa lebih baik lagi. Duit yang kami bawa, kami serahkan bulat-bulat sama Biring. Kami bilang, Biring lagi semangatlah, berjuang lagi untuk keluarga kita. Ini duit kami serahkan sama untuk jangan disia-siakan lagi. Situ berharap kehidupan bisa lebih baik dan kami masih muda, masih bisa berjuang untuk diri kami sendiri, kami bilang. Bapak yang tadinya udah down, tidak punya semangat hidup, akhirnya dia bangkit. Tapi itulah, rencana kita memang tidak pernah sama dengan rencana Tuhan. Tuhan selalu tentukan apa yang terbaik dengan kita. Yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Tuhan. Setelah itu kami kasih duit, hasil kami bekerja keras selama 2,5 tahun di Taiwan ke Biring. Kami percayakan, kelolakan lagi karena Bapak juga punya harapan, dia pengen buka toko emas seperti dulu lagi. Ternyata Biring sama lagi mempercayakan usaha ini dengan sepupu yang bisa dibilang juga pernah belajar tukang emas. Dipercayakan sepenuhnya ke sepupu tadi. Kami tidak lagi urusin, yang penting kami sudah kasih sama Biring. Inilah kerja keras kami yang memang kami sudah janjikan buat Biring sama lagi.
ternyata disalahgunakan dan kembali bangkrut. Lebih bangkrut lagi daripada yang pertama. Di situ rasa marah dalam diri itu besar sekali. Bilang sama mama, sama bapak, kenapa kalian tega? Kami menangis, berkeringat sampai pun kami dianiaya sekalipun kami tidak pernah cerita. Bahkan kami tahankan apapun yang kami lakukan di Taiwan. Beribadah pun kami tidak bisa. Itulah amarah yang keluar dari aku pribadi ke Biring sama laki. Pada saat itu Biring sama laki hanya bisa diam gitu. Dan dia pun tidak menyangka kalau kurang tadi, sepupu tadi menyalahgunakan apa yang kami kasih tadi. Dengan hancur hati, aku pergi ke Batam ini sendiri. Bisa dibilang uang yang ada aku bawa itu cuma 150.000 untuk naik kapal laut di dek paling bawah, karena itu yang cukup buat duit aku. Sampai di Batam, aku numpang 1 bulan dengan temanku yang satu sekolah dulu waktu di Medan. Dia yang menanggung semua biaya hidupku dan membantu aku mencari pekerjaan. Singkat cerita, aku dapat pekerjaan kontrak kos-kosan yang paling kecil biar bisa hemat dan bisa ngirim adik sekolah, karena memang adik masih membutuhkan biaya untuk sekolah pada waktu itu. Singkat cerita, aku ngajak adik lagi karena aku rasa aku sudah mampu mengontrak kamar untuk 2 orang. Akhirnya aku panggil adikku yang nomor 3, namanya Eva. Kami sama-sama bekerja jadi medical representative, marketing obat. Malam pun kami hajar untuk bekerja supaya dapat insentif lebih, supaya bisa memberikan buat Biring adik-adik yang masih sekolah. Setelah kami bekerja, berjuang di sini, mulai ada pencerahan sedikit, bisa berpenghasilan yang agak lebih. Kami panggil lagi Mama Clarissa, Ande Clarissa. Setelah kami panggil Ande Clarissa, akhirnya kami di sini bertiga, kami panggil semua keluarga, termasuk mama, bapak, dan adik-adik. Di sini aku menceritakan, bukan bermaksud untuk menyombongkan diri atau bagaimana. Mungkin pengalamanku senina semua banyak yang lebih dari yang aku alami. Tapi di sini aku mau bilang, begitu luar biasanya Tuhan. Apa yang kita pikirkan pada saat kita memegang duit yang banyak, mungkin kita berpikir aku bisa memanfaatkan ini untuk masa depan yang lebih baik. Tapi rencana Tuhan bukan begitu. Dia bawa kami sampai ke Batam ini. Ternyata di sini yang menurutku adalah tanah perjanjian buat kami sekeluarga. Kenapa aku bilang tanah perjanjian? Disinilah kami mendapat pasangan hidup kami masing-masing, anak 3 orang perempuan. Dan disinilah kami mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan daripada yang apa kami pikirkan dulu. Dan disinilah kami bisa bertemu, berkumpul bersama senina maupun orang yang ada di sini untuk melayani dan menetap di gereja. Jujur, selama kami mulai dari kuliah, aku tidak pernah beribadah di satu tempat, pasti pindah-pindah. Karena apa? Karena seperti takut orang akan mengenal aku gitu. Mungkin karena efek waktu orang tua bangkrut dulu. Aku takut orang mengenal aku. Aku takut orang tahu bagaimana keluargaku gitu. Tapi puji Tuhan, setelah aku bertemu dengan pasangan hidupku yang dia berusaha membantu aku untuk pulih dari kebencianku terhadap orang tuaku, kebencianku terhadap keluargaku, terhadap kekecewaanku terhadap kehidupan. Dia yang pulihkan sehingga aku mau membuka diri untuk bisa bersekutu dengan Tuhan lebih baik lagi, termasuk di tempat ini. Yang tadinya aku nggak terlalu suka gereja budaya karena aku merasa terlalu terikat, tapi puji Tuhan, sekarang aku sudah berada di GBKB ini untuk melayani dan bisa memberikan apa yang terbaik aku punya atau talenta yang aku punya buat kemuliaan Tuhan. Jujur, mungkin itu aja. Jujur, mantap sekali kakak dan Yoyo. Aku beri ada aku terikat ya. Jujur ya, jadi pengalaman apa kenalan. Wah, di bahasa ini selalu pasti jadi sesuatu yang ke depan. Jadi tetap kita betul. Mungkin Batam dan tanah kanan bagaimana lagi ya? Kamu sudah bagaimana ya? Mengandalannya belum surut. Go ibu kami
karena pengalaman kini tekan diberuras anak-anak Itewan. Janah isahkan kami surat dukungan menbana Krina. Mari si dongkahkan surat-surat Senina kami paucu si kelengi kami. Terakhir sangana kita jumpa ibas perjumpaan ku begi cerita lu. Karena pentingnya jaga lingkungan. Pengalaman kini tekendu mempengaruhi aku janah ibenaken si ku ikuti kai si lako kendu. Ku cobakan daur ulang sampah. Ikut bergabung ibas usaha bersihkan pantai, ras misahkan sampah di rumah. Kubaba perlengkapan manras, cangkir guna mengurangi krisis plastik. Si terpenting ku ajari generasi penerus guna jaga lingkungan ta. Diharapkan kami Taiwan banci jadi tanah si bersih dengan bebas nuklir ibas paksa sirah. Mari radu ras kita relajar gelah jadi penata layan si mehuli guna tinepa di bata. Senina kami, penji, au, si kelengi kami. Engkau ku begi karena kini tekendu, kam sekala diberu asli pribumi, diberu paruh baya, engkau jadi pasu-pasu simbelin, man diberu si sembek kendu umurna. Sebagai sekala nande, engkau ibre kendu dirindu man isi jabundu, 30 tahun perkudi endak. Paksa kam darami dahin guna cukupi keperluan jabundu, berbagai tantangan si ala kendu ibas ingan dahindu. Kam ngalaken diskriminasi erkitekan umurndu, janah tertekan kalau ngalokan aturan ibas lingkungan masyarakat, khususna karena diberu. Tempala diatendu tanggung jawab ngurus isi jabundu, amin ibas dampar si deban. Situhuna guna keluarga maka kam darami dahin ngalakan situasi sebagai rupa maka endes kendu dirindu ibas pembabai di bata janah idat kendu cara guna cukupi keperluan geluh isi jabundu alu ngajari artenun uis tradisional alu jaga budaya sukundu berbagai potensi ras gagah kreativitas du rekembangna kesaksin geluhdu pasu-pasu simbelin si banci jadi usihan ras memotivasi kalak si deban.
Puyo si kelengi kami. Sanga kamu na dengar Bapandu Indo man bandu gelah nandarani dahin ras dahin. Labo neruskan sekolah si arus na idan dulu. Iba sudut pandangna anak iberu lah perlu neruskan sekolah. Si perlu minter jago. Tapi usaha kamu perjuangkan gelah na banci sekolah. Ipindonu man Tuhan. Gelah ibrena kepentaran. Gelah pang ras banci ngerana man bapandu. Segala banci ubahna rukurna sebagai. Pertoto kamu gelah bapandu menteh. Maka anak dilaki ras diberu serihak. Guna datkan pendidikan si seri. Kedungenlah bapandu ngakai sebagai panah. Maka diberu pelabo kalah ras dilaki. Kenca lulus perdahinkan. Amin pimpinan du memandang rendah diberu. Amin diberu terpelajar ras profesional. Ibas si EP lakam lupa mindo kepentaran ibas di batanari. Guna ngelawan tekanan situasi. Ija pimpinan du ibas ingan erdahin langukur ulih ras calardahin alubias gender. Tuhu ia tehnu maka enda mecara ras dalam si gedap segala diskriminasi gender banci lanelit. Lakam git nerah ras tetap berusaha semaksimal mungkin guna nehken maka diberu ras dilaki seri ras setara ibas hak. Semina kami Puyo si Muhammad selaku sekawak sidahina petugas kebersihan di rumah sakit jadi garis depan sedekah pandemi COVID-19 siwa. I pertaruhkan du kesahdu guna bersihkan ras mensanitasi kamar pasien di rumah sakit. Lakam banci mulih kenca erdahin sabab la atendu ulihna ngelangketi telukala anak du sikitik dengar. Erjuang alu ulih sisitik kam newai kamar dengar guna tadin ije guna pekitik kemungkinan jadi kontaminasi. Sedekah waktu isolasi la banci ipekena-kenandu isi jabundu si erbanca kampe terlungan ras menang frustasi. Belin kau pengorbanan du, maka tuhu aku ertoto ternakap. Mindoman Tuhan ulu kegeluhan, bagai pejadi ulu kegeh.
selamat, tetap aku ngatakan bujur mandi bata sebab banci kampuli. Malam ibas kebiaran kita ke pelecehan, subuk kata, ras seksual inana mindu, menakin kini kam kitik nari. Kini seran simbelin sin peturah punung-punung ibas kusung du. Patas aku ngakokan kekelengan, kenca res kalak guru nelamatkan kam sangat umur 14 tahun. Idukung antara pekerja sosial ras kalak si media teman Bandung. Arah ia inana mindu keleng ate di bata menjadi sekala pengikut Kristus. Amin nampe kini seran ibas paksa si lepas tubuh sakit lakam sini. Itu kendu pengalaman geluhdu alu tulisan sebagai pelukisan. Atendun jemba diberu sing menanami kekerasan fisik, mental bagi seksual belah tak nandangi juru selamatan. Nulak keringat tanda negatif dengan erbahan gambaran gelusim baru. Gundari kamu jadi nate dua kala anak, jangan kamu jadi pasu-pasu magia ras enterem kalah. Penemani dengan pengkawal hidup paksa kami berdalan bagian siglar segala tetap kami masuk permuliakan kami dengan jadi saksi singgelu. Kelengi kami, Kamkrina, Semina Moria kami. Bujur nitaman di bata, acara HDSTA tahun endang Kordana Lumuli, walaupun memang lidah kami sepertinya kehadiran ta sedikit kurang dibandingkan mungkin HDS tahun sebelumnya. Raspe euforianya mungkin agak sedikit kurang, terutama bagi kami Betania, karena kebetulan KP Wari Enda walaupun di tempat yang berbeda, salah satu Moriata, kebetulan dia ketua Moria sektor Betani, ngampurkan iluh, mungkin sekarang perjalanan ke kuburan. Jadi walaupun sukacita kita sedikit berkurang, tapi kita tetap berharap rasa toto kita gelar Semina Moriata Enda Baci Lampas Trapul. Ijenda kami panitia, minta maaf man bandu Semina Moria kami
adilin dai kaplu bas acara enda kurang berkenan atau kurang mengalung-alung kami bas memasuki gereja ta enda. Janah per toto kita gelah arah acara HDS ta enda kini tertenta baca tetap terpaguna dan kita semakin saling mengasihi satu sama lain. Janah per kita mengingat di dalam doa kita Moria temanta sisintah misalnya ia sedang dalam keadaan terpuruk. Si baba ia bas totota segelah ia pe baci menjadi Moria si beruntung bagi kita eda. Bujur man Bandung Rina teman sekerja kami Moria Betani ibas kelatihan dulu mempersiapkan acara eda. Sekali nari minta maaf kami adilin salah lepak kami ibas mempersiapkan acara eda. Bujur Tuhan si masuk kita Rina.